Langsung aja ya. Lanjutan dari kemarin terakhir kita membahas boiler lokomotif kemarin yang terakhirnya ya. Kita lanjutkan dengan model boiler yang lainnya. Nanti akan saya tampilkan juga videonya ya. Model. Jadi ini masuk ke boiler Babcock Wilcox pembuatnya ya, nama orangnya. Jadi yang kemarin sudah kita bahas jenis-jenis atau klasifikasi boiler seperti tabung air atau air di dalam tabung dan gas panas ya mengalir di atas tabung. Ada dua kemarin ya. Ada yang seperti teko biasa ya, tungku di bawah. Kemudian karena dia bahan bakarnya adalah batu bara, jadi asap panasnya tadi dimasukin lagi ke dalam tabung. Ya. Sehingga kita mendapatkan dua jenis, jadi tidak mubazir panas yang dihasilkan. Ini model Babcock Wilcox ini adalah boiler tabung air ya, berarti contoh yang kemarin ini adalah boiler stasioner. Ini tidak bergerak ya. Ini bentuknya seperti drum biasa ini ya. Dengan bahan yang kena panas tidak seperti boiler yang sebelumnya, hanya sebagian ya yang dalam tabung-tabung kecil ya, yang miring kira 30 derajat, 20-30 derajat. Sifat panas itu dia dia akan renggang ya, akan naik ke atas, sedangkan yang dingin akan turun ke bawah. Nah, ini tabung airnya, ini yang dipanaskan ini tidak nyambung ya, tidak langsung tabung untuk gasnya itu uapnya yang dipanaskan. Ada beberapa tabung dipanaskan, jika dia yang panas pasti akan naik ke atas. Air yang dingin sini akan turun, sirkulasi ya, uap akan naik. Lama akan menjadi uap dia kan, uap dia akan kirim ke untuk dipanaskan lagi reheaternya ya, supaya akan dapat tekanan yang lebih tinggi dan mengurangi atau sangat mengurangi uap air yang masih ada. Sehingga nanti akan mendapatkan tekanan yang besar untuk ke turbinnya. Ini yang lainnya sama ini ya, kita tunggu. Nanti saya lihatkan itunya ya. Ini dia kalau di dalam. Kalkulasinya ya. Nah, ini udah masuk yang di ujung, udah masuk ke turbin. Dan dia masuk lagi ke outputnya ya, output dari turbin. Nah, kita bahas sendiri turbin. Dan kita lanjutkan ke jenis yang lain ininya ya. Dan di sini dia ada semacam drum di atas ya, drum panjang, model drum ya, tapi bukan drum model drum tabung besar. Kemudian yang dibakar itu adalah tabung-tabung kecil yang dengan kemiringan sekitar 15 sampai 20 derajat. Nah, itu yang dipanaskan. Sehingga nanti dia akan naik, yang panas akan naik, yang dingin akan turun. Tersirkulasi secara otomatis ya, tanpa pompa. Kemudian di tabungnya yang penampung air bersama uap gas tadi, ya, ini sama, tidak boleh penuh ya, karena nanti separuh itu akan diisi oleh air, setengahnya lagi nanti akan jadi uap. Uap itu yang kalau dia terlalu sedikit, nanti tekanan uapnya akan rendah. Jadi kira setengah tabungnya diisi. Sirkulasi airnya, tentu nanti ada setelah air umpan ya, umpan yang biasanya dari economizer atau pemanas, pemanas ya. Kemudian baru nanti masuk lagi dari hasil dari kondensor. Itu adalah air panas. Itu pakai pompa. Maksudnya pakai pompa. Nah,
karena itu beda jarak, beda ketinggian. Tidak bisa dia dengan karena panasnya itu sudah cair, tidak ada menguap lagi. Bisa lihatin ininya, sama yang lainnya sama ya, ininya simulasinya ya, cara kerja, proses kerjanya, di gambar nggak terlalu kelihatan ya. Babcock, Wilcox ya. Saya tampilkan ya. Ini tungku tadi kan, ini jadi panas, jadi air akan, yang panas akan naik ke atas. Kemudian yang dingin akan turun. Lama-lamanya akan jadi uap. Nah, ini separuh isinya ya, rombongan di atas. Nah, yang lainnya sama, katup pengaman, ya. Kemudian pengatur ketinggian air, sensor tekanan, ya, itu sama. Nah, ini juga sama dengan yang pertama kita ini kemarin, uap panas dari tungku, nah ini juga tidak dibuang langsung ke cerobong langsung ya, nanti akan dijadikan untuk pemanas superheater. Superheater adalah fungsinya untuk memanaskan lagi uap yang sudah dihasilkan di boiler. Pertama adalah untuk menambah tekanan yang lebih tinggi, otomatis karena dipanaskan lebih tinggi ya, kemudian juga mengurangi kadar air yang masih ada yang keluar dari boiler. Nah, superheaternya ini juga dari tungku pemanasan. Baru nanti ke hasil akhirnya setelah dia panas itu, baru hasil akhirnya ke cerobong asap. Ya. Kemudian yang lainnya sama, tungku sama ya kemarin. Ada pengontrol abu, ya. Ada pintu untuk kontrol, karena nanti salah satu hasil dari cerobong nanti akan kelihatan. Pekat hitamnya gitu, berarti ada sesuatu di tungku. Kita harus dikontrol di tungkunya ya. Salah satunya ya, bisa nanti dari bahan bakarnya. Kemudian juga nanti dari filter ke cerobongnya ya. Cerobong harus difilter dulu, tidak boleh dibuang langsung karena nanti akan berdampak terhadap lingkungan. Ini kontrol infeksi pintunya. Sama dengan kemarin ya. Jadi pada prinsipnya sama, cuman beda di boilernya saja. Tentu beda boiler nanti tungkunya menyesuaikan ya. Nah, ini dia tidak 100% luas penampangnya itu kena oleh dari tungku. Cukup dipanaskan di sini, ini panas akan naik, nanti yang dingin akan ngalir ke sini, turun. Panas akan naik, yang dingin akan turun. Nah, uap akan di atas permukaan yang cair. Pada tekanan tertentu ini baru dibuka untuk aliran ke katupnya, katup ke ini. Nah, ini ada air, ada aliran uap. Ini rendah air ya, di atasnya uap. Itu contoh simulasinya ya. Kita lanjutkan ke materi. Ini speknya kira-kira itu ya, ukuran dari boiler Babcock itu ya. Jadi kapasitas evaporasinya atau penguapannya ya, nanti ada evaporasi, ada kondensasi gitu ya, ada dua itu di penguap. Evaporasi itu adalah menguapkan air ya, dari cair menjadi uap. Dari uap menjadi cair nanti namanya kondensasi. Ini dia lebih tinggi karena yang pemanasnya itu lebih kecil penampangnya ya. Semakin kecil penampang pemanas, itu akan lebih cepat dia akan menguapnya ya. Kalau luas penampangnya kan semuanya bareng. Kalau ini cuma gantian kan, jadi dia langsung ke atas, akan campur lagi dengan yang dingin kan, tidak otomatis langsung jadi uap. Nah dia atasnya jadi dingin lagi, baru panas dia, panas baru keseluruhannya jadi uap.
Jadi kapasitasnya kira-kira lebih kurang 20.000 sampai 40.000 kilogram per jam uap ya dihasilkan. Dengan tekanan, nah yang perlu di sini dia selain kapasitas jumlahnya ya, juga tekanannya. Karena kita akan untuk menggerakkan turbin ujung-ujungnya nanti kan ya. Nah, kalau hanya tekanan tinggi, kalau jumlahnya juga sedikit, itu juga tidak bisa menggerakkan beban yang berat. Jadi dia jumlah, kalau jumlahnya saja besar, tekanannya rendah, sama, tidak akan bergerak juga. Sama aja dengan aliran ringan saja dia kan. Jadi dia tekanan tinggi dan juga volumenya juga besar. Nanti dia akan menggerakkan turbin yang berat ya. Karena dia akan dihubungkan asnya dengan apa namanya pembangkit listriknya nanti. Ya. Jadi dia tekanannya 11,5 sampai 17 bar. Jadi kalau udara di luar ini 1 bar ini ya, ATM. Kemudian kerugian aliran udara lebih minimal ya dibandingkan dengan yang lainnya karena dia lebih kecil itunya ya. Kemudian karena terpisahnya tabung pemanas dengan tempat uap boilernya itu akan lebih mudah ya diganti. Karena biasanya yang rusak, gampang rusak itu yang kena panas langsung. Nah, kalau kemarin kan boilernya gabung ya, panasnya dengan itunya. Nah, ini dia terpisah. Hanya dari sisi pemanasan lebih cepat, kemudian segi kerusakan juga dia terpisah, tidak ada boilernya dengan pemanasnya akan terpisah. Walaupun ujungnya ya nyambung juga, tapi bisa dibuka gitu ya. Kemudian seluruh boiler berada di atas struktur ya besi ya, yang bebas dari batu bata. Sehingga untuk memperluasnya itu lebih mudah. Sedangkan yang batu batanya nanti adalah di tungkunya, hasil panas di situ ya. Ini masuk ke boiler industri ya. Ini biasanya yang digunakan bukan tekanannya tinggi, dia panasnya saja yang diambil ya. Seperti untuk industri kertas, untuk pengering ya, sifatnya untuk pengering. Untuk farmasi, industri kimia, sama mungkin termasuk industri nanti tekstil ya. Ini dia, yang penting yang dirasakan panas. Nah, biasanya ini diambil cogeneration biasanya ya. Cogeneration itu adalah sisa ya dari pemanas. Pertama dia membangkitkan untuk pembangkit listrik, kemudian sisanya baru dipakai untuk keperluan industri yang lainnya. Ya dia panas itu tidak boilernya kondensornya tidak terlalu berat bekerja karena masih digunakan untuk pemanasan lain. Setelah hasil untuk industri kertas, farmasi sama tekstil ya sama kimia nanti panasnya udah turun. Itu karena masih bisa lagi dipakai untuk pemanas ruangan. Itu biasanya untuk daerah-daerah subtropis seperti di Eropa ya, itu utara Khatulistiwa atau selatan Khatulistiwa. Kalau Khatulistiwa nggak diperlukan lagi, hanya untuk dibuang ya. Setelah pengering dia dibuang. Nah ini dia biasanya digunakan. Sehingga efisiensi dari boiler tadi akan tinggi karena dia tidak langsung dibuang atau dikondensasi ya untuk dimasukin lagi ke ke boiler. Jadi dia itu disebut cogeneration biasanya. Jadi sisa-sisa dari industri panasnya itu tidak langsung dibuang tetapi digunakan untuk keperluan lain. Itu biasanya yang pembangkit-pembangkitnya dekat ya dengan kebutuhan industri lain. Soalnya kalau jauh, kalau dialirkan dia keburu dingin gitu ya, dia tidak perlu bisa terlalu jauh. Kemudian untuk industri ya tergantung besar kecilnya ya, tapi kalau industri besar dia membutuhkan kapasitas boiler yang 100 sampai 400 ton uap per jam. Cuman dia tekanan tidak terlalu diperlukan. Tekanan bagi dia hanya untuk mengalirkan saja ya ke ruangan pemanas, sudah. Ini akan lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan listrik ya. Juga boiler pemanas menggunakan listrik itu biasanya untuk kapasitas yang kecil. Karena kalau dengan listrik yang pakai heater listrik itu akan sangat mahal listriknya. Maka diambil biasanya dari sisa daripada pemakaian untuk pembangkit. Nah, sisanya kondensor bekerjanya lebih ringan karena nanti di ujung pemanas industri, baru dia sudah
sudah ringan ya panasnya, uapnya, sehingga dia lebih, boilernya apa, kondensornya lebih ringan bekerja daripada langsung digunakan kondensor. Jadi, perlu lagi nanti kalau nggak kuat kondensornya pakai menara air lagi kan, untuk supaya dia jadi uapnya tetap jadi air. Share screen-nya nggak ada, Pak. Ini yang banyak ya, boiler tabung air, karena untuk dari segi keamanan juga lebih tinggi daripada tabung api gitu ya. Tabung api itu masalah ledakan, akan sensitifnya di situ. Jadi kapasitasnya ya sampai 50 ton per jam. Dengan untuk tungku air ya, kayak boiler biasa. Tungku di bawah, boilernya di atas. Yang vertikal biasanya. Mungkin desainnya termasuk berat ya, kebutuhannya beratnya lebih sedikit minimum ya, dan pemeliharaannya lebih murah dan lebih aman. Sehingga bahan bakarnya juga ini yang pembangkit sekarang itu ya, yang modern itu dia multi ya bahan bakarnya. Bisa dari batu bara, ini yang utama ya, kemudian dari kayu atau dari limbah. Nah, cuman kalau dari limbah di kita itu, kalau dibakar ini nanti kan macam-macam sumbernya ya. Jadi masalah gas hasil pembakaran itu macam-macam, ada gas yang beracun. Makanya jarang digunakan pemanasan dari limbah. Limbah itu diambil gasnya ya, diambil gasnya. Jadi ditutup karena dia berdasarkan dari biogas ya, dari biomasa ya, campuran. Walaupun ada bahan-bahan lain ya, tapi biomasa yang terutama dari rumah tangga, nah ini diambil gasnya. Ya, soalnya kalau dibakar itu masalah pemisahan bahannya akan mahal gitu ya. Sehingga kalau tidak dipisah itu nanti akan beracun, yang akan timbul nanti. Ini nanti volume tungkunya jauh lebih besar ya, karena untuk bahan bakarnya yang berbeda-beda kualitasnya. Ya, kalau dibuat untuk kualitas ukuran batu bara semua, waktu kayu nanti atau limbah, kualitas panasnya tidak tercapai. Makanya dengan batu bara ya hanya sebagian di ini. Kalau kayu berarti dia perlu luasan yang lebih luas, karena kalorinya panas dari kayu dan batu bara akan berbeda, batu dan limbah ya. Dan nanti tungkunya memerlukan yang lebih luas. Nah, kalau menggunakan, nah sekarang ada juga yang selain batu bara dia ada juga menggunakan gas itu ya, hibridnya seperti itu, campuran. Jadi seandainya batu bara nggak ada, bisa gunakan gas atau minyak. Jadi tungkunya multi, itu yang sekarang banyak digunakan. Tentu dia akan lebih mahal ya, tapi dari segi untuk bahan bakar kita lebih fleksibel. Karena bahan bakar dari pembangkit ini memerlukan waktu dan jarak yang jauh ya. Karena sangat jarang pembangkit itu dibuat di dekat sumber bahan bakarnya, artinya di dekat tambang ya. Nah, contohnya di kita aja, di Pulau Jawa tidak ada tambang batu bara, tetapi pembangkit uapnya di Pulau Jawa, karena penduduknya banyak di Pulau Jawa gitu ya. Sedangkan sumbernya dari Kalimantan, dari Sumatera, ada yang dari impor dari Australia gitu ya. Sehingga dia perlu jarak. Nah, sehingga nanti pada saat jika ada gangguan-gangguan, sehingga bisa digunakan bahan bakar yang mudah itu kan transportasinya minyak ya, atau gas. Jadi pembangkit tidak shutdown atau mati total gitu ya. Nah, keuntungannya dari tabung air dan boleh tabung pembakar ya, ada masing-masing keunggulan dan kerugiannya. Dari tabung air ya, nah, jadi uapnya jauh lebih cepat karena rasio kecil ya daripada uap air dan kadar uapnya. Sehingga membantu pencapaian suhu dalam waktu yang lebih singkat. Ini singkatnya dibandingkan dengan sama-sama boiler ya, tidak bisa dibandingkan dengan diesel atau dengan air gitu ya, atau dengan gas, berbeda. Jadi sama-sama boiler air ya perbandingannya.
Tapi jangan dibandingkan dengan pembangkit antar pembangkit yang berbeda. Kemudian kapasitas menguapnya jauh lebih besar ya, tekanan kuatnya lebih tinggi sampai 200 bar. Nah, ini maka cocok untuk pembangkit listrik. Pembukaan pemanasan lebih efektif itu tadi kan, karena dia dibuat sudut dan dari beberapa pipa sama. Kalau sebenarnya lokomotif juga dari pipa-pipa juga, cuman dia kan horizontal ya. Dan dia tidak bisa terbesar karena dia untuk mobile ya. Kemudian efisiensi pembakaran lebih tinggi ya, karena pembakaran lebih sempurna ya dari bahan bakar yang mungkin dibuat pembakaran yang lebih besar. Artinya lebih sempurna, tapi untuk perbandingan bahan bakar padat ya, kan dibandingkan dengan bahan bakar minyak atau gas. Kemudian masalah keamanan ledakan ya, itu tabung air itu lebih aman ya daripada tabung api. Kemudian karena dia terpisah antara yang dipanaskan dengan boilernya sendiri, sehingga lebih mudah untuk diakses, dibersihkan, dan perbaikannya. Tidak saling mengganggu. Jika perbaikan untuk pemanasnya, di boiler tetap tidak usah dikutak-atik. Tapi tidak bisa operasional tetap ya. Kemudian daerah tungkunya juga lebih mudah untuk disesuaikan ya, dengan kebutuhan pemakaian bahan bakar yang berbeda. Kemudian kerugiannya, ini dia kurang cocok untuk air kotor, nggak bisa ya, karena dia tabungnya lebih kecil. Kalau dengan air yang kurang bersih nanti akan cepat dia tersumbat. Kalau tersumbat nanti bisa mengeluarkan ledakan. Karena overheating, ya, panas berlebih. Jadi airnya adalah air murni. Walaupun air murni ya tetap aja nanti ada pembersihan. Ya. Kemudian biaya pemeliharaan lebih tinggi ya, karena lebih kompleks. Nah, ini karena volume air yang dipanaskan itu kecil ya, nah itu terhadap panas yang berlebih itu akan sangat berbahaya jika terjadi pasokan umpan air yang kurang gitu ya, atau tadi terjadi kotoran dan itu dia jadi panas karena dia volume yang dibakar itu kecil sehingga mudah panasnya, sehingga airnya harus sirkulasinya harus jelas. Nah tadi maka di atas tidak boleh menggunakan air yang kurang bersih. Nanti air kurang bersih nanti akan menyebabkan terjadinya perputaran panasnya yang tidak seragam. Padahal tungku tetap memanaskan. Kemudian kalau kegagalan air tadi, ya itu tadi, ininya panas, bisa terjadi ledakan. Kemudian untuk persyaratan boiler yang baik itu, yang pertama tentu dia kapasitasnya mampu menghasilkan uap pada tekanan dan kualitas ya, jumlahnya, tekanannya, kualitasnya untuk cepat dikonsumsi. Tapi tetap tidak bisa secepat diesel gitu ya, atau air, atau gas pun. Atau gas dia langsung ya. Kemudian ini idealnya, dia murah itu tentu larinya ke kualitas, tidak bisa. Tapi biayanya lebih efisien itu tidak murah. Tapi biaya instalasi, biaya pemeliharaan. Ini yang biaya pemeliharaan itu tergantung dari struktur pembangunannya. Ya. Kalau dia susah untuk diakses itu nanti pemeliharaannya akan lebih mahal. Kemudian harus lebih ringan karena dia menempati ruangan yang lebih kecil. Atas dia vertikal. Kemudian juga harus mampu memenuhi fluktuasi tekanan ya, fluktuasi tekanan. Jadi pada saat beban bertambah, itu tekanan bisa dinaikkan. Tentu dengan batas-batas tertentu. Karena batas maksimal harus ada ya dari kapasitas boiler. Kemudian semua bagian boiler itu mudah untuk didekati atau untuk dibersihkan atau diinspeksi. Kemudian, nah ini terutama untuk yang kena panas langsung itu, persambungannya seminimal mungkin. Supaya terhindar dari kebocoran. Kemudian juga pembangunannya waktu yang wajar ya.
tenaga kerja yang sesuai. Kemudian air dan kecepatan gas buang harus tinggi, seperti transfernya ya, panas dan penurunannya. Jadi kalau dia lama nanti akan menunda masuknya gas yang lain, makanya dia pakai pompa. Kemudian ini, ya makanya airnya tadi air bersih tadi ya, supaya pengendapan lumpur itu tidak ada ke material asing. Maka difilter juga. Karena nanti kotorannya ya seperti yang kemarin itu, waktu dia panas itu dia kan bergejolak airnya atau dibuang waktu panas. Berapa waktu tertentu dibuang, berapa waktu tertentu dibuang. Makanya air umpannya tetap ditambah. Nah ini udah pasti masalah harus sesuai dengan peraturan keselamatan. Jadi karena itu ada yang operatornya ya, orang yang bekerja di sana. Jadi keselamatan dan keselamatan kerja ya, keamanan keselamatan kerja itu harus ditekankan. Aman bagi operator dan bagi yang lainnya. Karena itu panas dan tekanan tinggi ya soalnya. Walaupun dia tidak ini dengan tungku api ya, tapi itu ledakannya nggak tahan nanti. Nah ini boiler tekanan tinggi, mana boiler tekanan tinggi dibutuhkan tekanan di atas 100 bar ya. Jadi ada keuntungannya ya, tekanan tinggi itu berarti kita biasanya untuk penggerak ya, penggerak. Jadi gerakan untuk generator nanti, generator turbinnya ya. Jadi pertama adalah efisiensi dan kapasitas pembangkit ya, dapat ditingkatkan karena tekanan tinggi ya, sehingga dapat mengurangi jumlah uap yang diperlukan untuk kapasitas yang sama gitu ya. Kapasitas yang sama, jika tekanan tinggi itu volumenya lebih rendah. Kalau volume sama, tekanan sama berarti dia akan lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan tekanan tinggi itu tentu dari hasil uap tadi ya, kapasitas, kemudian baru dipanaskan lagi dengan superheaternya, tekanan yang lebih tinggi. Nah, dengan tekanan yang lebih tinggi, dengan volume yang sama akan didapatkan tenaga yang lebih. Tapi kalau untuk industri yang tadi itu tidak diperlukan ya, tekanan dia volumenya yang penting bagi dia, panasnya, hasil panasnya yang penting, bukan tekanan. Kalau untuk pembangkit, nah itu tekanannya yang penting. Tapi tidak akan didapatkan tekanan yang tinggi jika panasnya kurang gitu ya. Itu udah linear itu. Sedangkan untuk tidak perlu di tekanan tinggi, tapi panasnya saja. Kemudian dari sirkulasi air ya melalui tabung boiler memberikan kebebasan dalam tenaga tungku ya, dan air dinding, air pengaman ya, air dinding, mengurangi tekanan panas. Nah itu tadi masalah keamanan ya, masalah pengecekan dan segala macamnya. Ya kalau di skalanya dia kecepatan air yang tinggi ya berkurang ya, kecepatan otomatis ya. Sama juga kita di kendaraan ya, kita butuh panas untuk menggerakkan piston, tetapi panas blok mesin itu ada batasnya, sehingga dia perlu pendingin, oli dan pakai kalau kendaraan roda 2 mungkin oli saja ya. Sama ada radiator Pak. Apa? Radiator pendingin. Ya, kalau dengan mobil itu pakai radiator tambahannya. Padahal kita panas itu yang diperlukan untuk menggerakkan piston gitu. Ini juga panas yang diperlukan untuk menghasilkan uap yang tinggi. Tetapi keamanan juga harus, karena ada bahan bakar padat ini pasti dia menghasilkan abu gitu kan, harus dikeluarkan. Pada saat panas kan nggak mungkin tunggu dingin dulu, ya mati dia nanti kan pembangkit. Nah, makanya keamanan harus didinginkan juga. Bagian luarnya ya, bagian luar, karena dia sebenarnya kita perlukan bagian dalamnya. Tapi walaupun bagian luar yang didinginkan, tentu dia akan merembes ke dalam juga ya. Ada kerugian yang sebenarnya. Tapi itu kerugian itu untuk keamanan itu harus diambil. Ya, nanti bahaya overheating atau kelebihan panas itu akan berkurang. Karena dia akan didinginkan seragam bagian luarnya ya dari tungku. Karena walaupun yang dibakar bagian dalam kan tetap keluar panas. Kemudian perluasan
diferensiasinya atau luasannya ya akan berkurang. Dan juga akan mengurangi kebocoran gas dan kebocoran udara. Jangan kita bahas masalah boiler superkritis ya, tekanan tinggi. Ini ya, boiler Lamont itu orang Prancis ini, Lamont gitu ya. Ini konsepnya tahun 2025 itu dibuat, 1925. Ini dia contoh ininya. Karena diperlukan tekanan tinggi masalahnya. Jadi dia beberapa kali pemanasan. Nah, saya lihat kalau ada simulasinya ya, saya lihat dulu sebentar. Jadi tidak semua yang saya ada. Nah, ini ada kebetulan ya. Jadi untuk boiler-boiler yang tekanan tinggi ya, disebut superkritis. Dari satu sisi kita dapat efisiensinya ya, dengan volume uap yang sama kita dapatkan tekanan yang lebih besar. Nah, karena tekanannya tinggi ya. Cuma di beberapa kali ininya ya panas. Ini air separuh ini ya. Ada pompa untuk sirkulasi, air panas pun air dingin ya. Evaporasi untuk pendingin uap ya. Nah, ini di superheater tadi. Nah, superheater ini kan perlu dari panas dipanaskan lagi gitu ya. Superheater namanya. Ini economizer sama pemanas pra pemanas ya. Jadi dia dari air dingin dipanaskan dulu supaya di boilernya akan lebih cepat. Jadi tidak langsung air dingin. Lalu hasil dari boiler tadi, nah, pompa nanti kan panas ya, baru dimasukin ke nanti. Oh, ini hasil buangan ya ke evaporator untuk didinginkan. Jadi masuk lagi sisanya kan. Nah, sedangkan uapnya yang bagian atas, ini yang airnya ya, airnya dimasukin yang sisa dari turbin sebenarnya nih ya, masukin ke evaporator, kemudian output evaporator masuk lagi ke boiler. Uapnya tidak langsung ke turbin, itu lewat superheater dulu, pemanas lagi, pemanas dari tungku juga ya, ini udah tungku, ini udah tungku. Cuma dia ini memanaskan uap, ini memanaskan air ya, berbeda, lebih cepat. Makanya disebut superheater. Uap yang sudah panas, dipanaskan lagi. Sedangkan economizer adalah air yang masih dingin ya, dipanaskan. Sama-sama pemanas dua-duanya ini. Kemudian satu disebut superheater karena dia memanaskan uap yang sudah panas. Sedangkan economizer adalah memanaskan air yang dingin ya, dingin supaya apa? Yang masuk ke boiler itu bukan air dingin, air umpan ya, air umpan masuk ke boiler bukan air dingin. Air panas baru dipanaskan, cepat prosesnya. Makanya pekerjaannya 24 jam, tidak boleh hidup mati seperti yang sebulan kemarin, seperti pabrik mie ya itu dia juga punya boiler. Boiler dia untuk pengering ya, pengering mie itu kan dari adonan yang basah gitu ya, jadikan mie, kemudian sudah dinginkan, itu dipanaskan ya supaya kering. Nanti dipakai steam juga, menggunakan steam. Tidak mau orang itu menggunakan heater dari listrik sangat mahal, tapi prosesnya lebih sederhana ya, listrik cuman sangat mahal. Nah, kalau dari sini dia sistemnya lebih kompleks, tetapi dia biayanya lebih murah. Dia juga pakai batu bara. Pabrik ini seperti itu. Pabrik yang besar ya. Kalau yang tradisional biasanya dijemur. Nah ini dia. Ya. Nah, ini yang superheater tadi. Ini kan air dipanaskan, baru masuk panas. Uap yang dipanaskan lagi, baru masuk turbin. Nah ini hasil dari turbin ini ya, evaporator ini baru masuk. Jadi dia masuknya itu dua. Pertama dari air umpan yang panas, kemudian dari evaporator ya. Yang uap yang didinginkan. Artinya proses Ramonde ya. Proses kerjanya. Ya. Masih panas kan? Panas. Ini juga masih panas masuknya.
sudah dari uap menjadi cair. Nah, ini proses kerja lama. Ini juga panas. Panas memanaskan air. Jadi air panas masuk ke boiler. Boiler dipanaskan jadi uap. Uap panas dipanaskan lagi, ya, ini menjadi panas superheater. Dari superheater ya panas kritis ya. Nah, ini dia. Proses Raman ya. Lagi. Prosesnya. Ini beberapa kan tabungnya tadi. Air umpan. Nah, ini yang superheater, economizer, itu semuanya di sini. Termasuk pembakaran awal ya. Economizer untuk memanaskan air umpan. Superheater untuk memanaskan uap. Yang dari uap ya kan ya. Dari uap. Uap yang masuk ke dia. Baru dia masuk ke turbin. Semuanya dari tungku. Tungku panas ya. Gas panas yang dari tungku. Jadi baru keluar ke sini. Ini disaring dulu kan ya. Ini juga termasuk nanti air preheater atau prapemanas udara. Ini untuk tungkunya ya. Tungku. Nah, tungku juga harus dipasok dengan udara yang panas karena bahan bakarnya bahan bakar padat. Bahan bakar. Ya, jadi semuanya dari tungku. Jadi sebelum tungku ini nyala, gimana nih preheater untuk terutama untuk ini semuanya? Ini ada prapemanas sendiri dulu ya. Tungku nyalain dulu gitu kan. Udah nyala baru nanti dia sirkulasi berikutnya baru di. Namanya udara panas dengan yang diperlukan udara panas ini dulu kan untuk tungku. Itu dari sumber lain dulu. Biasanya dari listrik awalnya. Karena cepat ya, kalau nggak dari baterai aki gitu ya. Panas. Nah, ini kan tungku nyala. Nah, nyala baru nanti akan menyalakan tungku, akan menyalakan economizer, akan masuk super kita. Economizer dulu ya. Wanitanya belakangan. Economizer panas, air panas masuk ke boiler, boiler dipanaskan lagi, dia akan hasilnya diuap masuk ke superheater. Ya kan? Kita masuk ke turbin nanti ya. Hasil dari turbin evaporator. Dinginkan. Hasil dari evaporator masuk lagi ke boiler. Ini preheaternya akan terus-terusan ya, karena tungku akan dipasok udara terus-terusan. Jadi ada nanti pompa ya, kalau itu pasti dia ada pompa panas, air panas ya, pompa air dingin. Air dingin adalah untuk evaporatornya, pompa panasnya adalah output dari evaporator. Dan dari feeder atau umpan ya, air umpan. Dipakai semuanya pakai pompa. Air umpan itu adalah panas ya, air panas. Cuman yang masuk ke ininya, ke ekonomi adalah air dingin. Jadi yang masuk ke boiler itu ada dua aliran air, pertama dari umpan, kemudian dari hasil dari evaporator. Sayang evaporatornya dibuang. Sehingga dia akan setelah beroperasi tapi ya, setelah beroperasi akan mengurangi beban daripada economizer. Supaya dia, karena di awal saja ya, memanaskan. Kemudian boiler Benson ya, untuk superheater juga ya. Nah, ini dia sebenarnya untuk ada kelemahan dari boiler ini apa tadi nih Lamon tadi ya. Tadi ada beberapa kelemahannya. Kemudian ini dia disempurnakan. Itu karena kan lihat di atas 200 di atas 100 ya. Boiler Benson ya. Ini beberapa ininya ya, superheaternya. Kemudian boiler Luver. Ya. Ini untuk Benson dengan Lamon tadi hampir sama tahun ininya ya, pembuatannya ya. Kemudian boiler Luver itu akan mengoreksi ya sedikit masalah endapan garam dan sedimen pada permukaan di tabung air. Benson tadi ya akan diperbaiki oleh Luver.
Karena apa akibatnya nanti akan terjadi overheating pada tabungnya ya. Ada endapan barat atau lumpur yang lainnya. Karena lihat sebelumnya ya, yang ini mirip ya ininya. Ini kan banyak tabung-tabung kecil. Jadi kalau ada endapan, nanti dia akan tersumbat atau berkurang ininya ya diameternya, sehingga nanti akan mengakibatkan dengan tekanan yang sama yang datang ya, itu dia akan tinggi dia ya, karena sumbat. Itu gunanya nanti. Jadi dia akan mencegah ya caranya. Penyempurnaan dari tadi ya, penyempurnaan dari bensot. Kemudian ini ada juga yang seperti juga di atas 100 bar ya. Bohler Schmidt Hartmann, ini dari Jerman ini ya. Nah, ini pengoperasiannya mirip dengan transformator trafo ya. Ada dua tekanan, trafo kan dua tegangan ya, primer dan sekunder. Di sini dia juga dua, ada rangkaian primer, uap tekanannya sekitar 100 bar ya. Ini dari air suling, berarti air bersih lah ya, air suling kayak air aki, air suling. Kemudian dilewati melalui kumparan pemanas seperti evaporator ya. Nah, dari uap tekanan tinggi tadi ini memiliki potensi cukup panas ya, di atas 60 bar, lagi perpindahan sekitar 2,5 kW per meter square per derajat Celciusnya ya. Nah, ini ada tabungnya, kalau tadi kan cuma satu tabungnya ya, lemon ada dua, bukunya sama itunya ya. Ini arumpannya ya, dipanaskan dulu, makanya pemanas kan, air aslinya nih yang masih dingin dimasukin ke feed preheater, umpan pra pemanas ya, pra pemanas dulu. Ini ada katup ya, ke atas dulu. Ini primerinya, jadi ada dua. Oh, tadi kan langsung satu doang ya, lemon tadi. Primary. Rangkaian dari ini pemanas ya, pemanas di dalamnya, dia tabung, kemudian kayak tabung ini ya, cuman dia panasnya ini dari uap tungku ini ya, bukan listrik. Ya, ini macam listrik ya, nah, makanya mirip dengan trafo tadi. Panas di sini, panas. Baru dimasukin ke pemanas pertama ini, yang lebih kecil ya. Nah, masuk sini. Nah, kita tunggu. Panaskan masuk ke sini. Di sini dia dipanaskan gitu. Hasilnya ini masuk lagi untuk umpan ke sini. Preheater. Jadi tekanan yang udah panas tadi masuk ke uap utamanya yang masuk ke apa nanti ke turbin. Ini dua tingkat. Yang pertamanya sisanya batu ulang lagi. Batu bara, bakar batu bara. Jadi buat dua tingkat. Ini tujuannya untuk mengurangi apa tadi namanya endapan dari garam lumpur. Nah, ini keuntungannya. Nah, tadi kan dia mengurangi lumpur aja ya. Tapi overheatingnya atau kelebihan panasnya akan lebih jarang terjadi. Tapi komponennya bertambah ya. Itu kita tidak bisa mengambil keuntungan aja ya. Berarti dia akan lebih mahal. Komponennya lebih banyak. Proses pemanasannya lebih bertahap gitu ya. Sehingga ya baru dapat keuntungannya. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil keuntungan saja gitu ya. Tapi ada juga kerugiannya ya, berarti dia lebih banyak material pembuatan. Kemudian lebih banyak komponen-komponennya. Pemanasnya juga lebih banyak, karena setiap tingkat akan ada pemanas. Cuma nanti keuntungannya itu tadi, overheatingnya atau kelebihan panasnya akan jarang terjadi. Kemudian garam disimpan di dalam evaporator. Nah, ini gunanya dari evaporator tadi. Nah, tersimpan.
jatuhkan ke sini dia. Ini dipanaskan garam masuk ke sini. Jadi ini yang dibersihkan, tidak setiap tingkat. Nah, itu gunanya ya. Cuman dia akan lebih mahal itu otomatis ya. Kita tidak bisa ngambil untung semua. Kemudian karena ininya juga kemiringan. Ini mirip dengan tadi ya. Ini air di sini ya, dipanaskan. Uap. Sehingga dia lebih mudah untuk meningkatkan tekanannya. Kemudian boiler velok ya, ini juga sama tekan tinggi juga. Ketika kecepatan gas melebihi kecepatan suara, ya panas yang ditransfer akan tingkat akan berganda dia lebih tinggi ya. Kecepatannya alirannya seperti subsonik, jadi seperti pesawat jet ya, pesawat baling-baling itu loh. Nah, ini yang diambil untuk ininya, jadi kecepatan transfer panasnya. Nah, cuman dia ini pakai kompresor, karena untuk kecepatan tinggi kan, kompresor. Jadi dia yang masuk itu dikompres dulu udaranya. Nah, ini nanti mirip dengan diesel, diesel nanti untuk kompres udara dan bahan bakar ya. Kompresor ini uap yang dikompres. Ini namanya kompresor pasti pakai motor. Nah, jadi dia untuk menghasilkan tekanan itu ada juga energinya di motor ya. Dari mana ya? Motornya bisa dari listrik atau dari bahan bakar minyak gitu kan. Yang dua. Makanya ini untuk jarang yang digunakan untuk kapasitas besar. Karena kapasitas besar berarti kompresornya harus besar. Nah, kompresor itu kan tidak bisa langsung, harus nyimpan dulu kan. Perlu waktu nyimpan baru dibuang. Jadi antara dia mengkompres penyimpanan dan pemasukan dan pengeluarannya itu tidak bisa seimbang. Jadi harus ada waktu. Nah, contoh aja kompresor kalau kita umpamanya itu ngompak angin ban mobil atau motor itu kan disimpan dulu. Tidak bisa langsung dipakai. Kalau langsung dipakai itu tekanannya rendah. Nah, ini perlu ini dia ya. Besar kalau untuk kapasitasnya, makanya kapasitas kecil. Jadi dia akhirnya ininya lebih mirip ke turbin gas jadinya dia. Karena dikompres dulu. Gasnya itu baru dia ke turbin. Gerakan turbin. Ini kompleks ya. Jadi dari air dikompres jadi uap, uapnya dikompres. Nah, kemudian dari gasnya ada sama lagi ya, pakai kondensor. Nah, itu dia. Ini jarang digunakan untuk skala besar ya. Nah, ini sama ya. Kebutuhannya jika kita menggunakan untuk kompresornya saja nih ya, untuk kenapa diterbatas tadi boleh velok tadi 100 ton per jam ya, karena dibutuhkan 400 kW untuk menjalankan kompresor. 100.000 gitu ya, nah, itu kan mahal, maka tidak terbatas ya untuk yang diperlukan untuk kecepatan tinggi dia ya. Kalau untuk volume yang besar itu akan tidak digunakan, boros. Nah kan nanti untuk listrik itu kan kita harus dijual kan nanti, tidak ketemu dia harga produksi dengan ininya untuk skala besar. Makanya tinggi emang ya, kemudian udah rendah, karena udah dikompres. Sehingga pembangkitnya lebih simpel ya, compact. Kemudian dia bisa diaktifkan walaupun penyimpanannya 10% ya, dari maksimal. Nah itu dia, ini jarang digunakan ya. Saya lihat ada nggak di sini? Nggak ada ya, velg nggak ada. Ini mirip ini tadi. Tetap dari sini. Louvre, Benson, Lamont itu mirip ya. Nanti saya tampilkan ininya ya. Nah, kalau yang tadi itu mirip-mirip T3-nya ya. Tujuannya tadi adalah supaya tekanan tinggi ya. Ini kan
turbin-turbin, boiler-boiler tekanan tinggi ya. Ini bloknya aja ya, ini blok. Nah, ini tambahan kompresor ya. Jadi sebelum ke turbin, kalau biasanya kan setelah superheater langsung. Ini ada dua turbin. Turbin yang ini low pressure, biasanya ini high pressure. Nah, ini yang low ya, karena dia dari kompresor. Ada dua ya. Karena kalau yang dari ini kan rendah. Udah didinginkan di sini kan, rendah. Makanya dikompres. Itu turbin gas. Ini turbin uap ya. Gasnya ada uap. Yang lain sama itu dia. Nah, cuma di sini nih yang mahal di sini. Listriknya yang mahal. Listrik untuk menggerakkan komputer. Halo, apa? Yang mahalnya itu listrik untuk menggerakkan kompresornya, Pak. Halo, kurang jelas apa? Yang mahalnya itu listrik untuk menggerakkan kompresor. Iya, kompresor itu kan harus tekanan, pakai listrik dia. Oh iya. Kompres kan? Listrik. Iya, Pak. Ini. Jadi dapat keuntungan kita ada turbin gasnya, cuman kita perlu investasi kompresor dan biaya energi kompresor kan. Iya, Pak. Makanya ini nggak bisa terlalu besar. Cuman untuk mempercepat, ini proses cepat ya. Hanya untuk awal-awal gunakan ini. Nggak bisa terlalu besar. Kalau ini sama dengan yang tadi ya, sama. Nah, inilah beberapa boiler ya, jenis-jenis boiler yang digunakan. Tidak semuanya ya, kita bahas beberapa, tidak semuanya digunakan untuk pembangkit. Nah, nanti baru kita masuk ke, setelah boilernya, itu masuk kita ke turbinnya ya. Nah, karena turbin ya sudah turbin udah digantikan dengan generator ya. Jadi agak panjang kalau dari uap ini ya. Lalu kita masalah bahan bakarnya dulu kan, batu bara prosesnya. Kemudian tungkunya, ya, tungku berhubungan dengan baru turbinnya, gitu kan? Iya, Pak. Baru turbin generator. Turbin dengan generator nanti biasa bareng. Iya, Pak. Yang pasti nanti daya turbin harus lebih besar dari daya generator karena ada yang lossesnya ya, rugi-ruginya ya. Jadi kalau umpamanya kita generator yang umpamanya 1 mega, tidak mungkin turbinnya 1 mega. Tidak gerak dia. Nanti dia harus lebih. Nah, kalau mau dipakai 1 mega berarti dia lebih kurang turbin. Berarti dia biasanya itu di atas 10% dia ininya ya. Jadi kalau umpamanya 1 mega, kita kan listriknya, mau listrik berapa kita? Pembangkit kita, 1 mega. Berarti generatornya 1 mega itu. Nah, 1 mega generator berarti turbin harus lebih besar. Sampai 10% sampai 25%-nya ya. Nah, boiler juga harus lebih besar karena ada yang hilang kan? Boiler. Boiler juga harus lebih besar. Karena nanti tidak 100% dia kan. Kadang jadi air kan. Nah, makanya dia. Nah, baru itu tungkunya juga harus kita buat yang untuk sesuai dengan berapa boilernya yang perlu dia menghasilkan uapnya, berapa kilogram atau berapa ton per jam, gitu ya. Nah, harus seperti itu. Nah, ini materi kita untuk yang kelima ya. Besok kita masuk ke jenis-jenis daripada turbin uap. Nanti turbin uap kita ada juga turbin gas nanti ya. Nah, jadi beda. Kalau prosesnya itu mirip itu, cuman kalau turbin gas kan dia tidak perlu dipanas, pokoknya gasnya langsung panas gas nanti dibakar kan, gas dengan udara jadi pembakaran itu langsung panasnya akan menggerakkan turbin. Sedangkan kalau uap kan berbeda, airnya dipanaskan dulu jadi uap.
uapnya dipanaskan lagi, ya baru itu yang menggerakkan. Jadi yang menggerakkan. Itu dia makanya prime mover atau penggerak utamanya itu yang disebut pembangkitnya. Karena penggerak turbinnya adalah uap, ya disebut uap. Nanti kalau gas langsung, beda dia tetap uap kalau umpamanya gasnya digunakan untuk memanaskan boiler. Nah, dia bukan itu pembangkit uap namanya, pembangkit gas namanya. Nah, itu dia tetap dia pembangkit tenaga uap. Karena pembangkit tenaga uap itu bisa dengan batu bara, bisa dengan minyak, bisa dengan gas. Tetapi pembangkit gas satu-satunya dengan gas. Karena gasnya langsung yang menggerakkan tekanan gasnya yang terbakar ya, langsung menggerakkan generator, turbin. Jadi gas itu bisa dua nanti dia. Kalau dia langsung, nah itu dia pembangkit tenaga gas. Langsung dipakai untuk menggerakkan turbin. Tapi kalau gasnya digunakan untuk memanaskan air di boiler, itu dia menjadi pembangkit tenaga uap. Nah, proses sama dengan tadi, bedanya bahan bakarnya saja ya. Jadi gas itu bisa dua sistem. Tapi tidak bisa dia yang gas itu langsung kita pakai ke uap, langsung aja gasnya langsung tanpa lewat boiler, nggak bisa. Berbeda ya. Karakteristik dan ininya berbeda, turbinnya berbeda. Dan bahannya juga berbeda. Nah itu dia gas nanti. Nah, kalau sudah masuk ke turbin itu udah mirip. Cuman kalau ini masih panas itu ya. Ini juga panas, uap panas sebenarnya ya. Panas yang menggerakkan turbin, dua-duanya sama. Cuman ini langsung dari panas gas yang dibakar, ini bukan uap yang dipanaskan lagi. Nah itulah bahan materi kita untuk pertemuan kali ini. Nah itu kan dari awal dikasih tugas dulu ya untuk membuat pipa salah satu jenis ya pembangkit. Ya. Sudah ada dulu itunya ya. Saya akan ini kan aja ininya dulu sebentar. Saya taruh di sini aja ya paling bawah ini ya. Bisa hapus lagi. Supaya ini bisa ini kan namanya ya. Pertama adalah jenisnya ya. Jenis pembangkit ya. Masing-masing satu ya karena hanya 4. Iya, Pak. Kapasitasnya berapa? Ini saya sharing aja ya supaya bisa. Ya. Kapasitas pembangkit ya. Kapasitas listriknya ya. Nanti kapasitas. Kita cuma listrik ya. Yang dihasilkan. Kemudian ini juga kapasitas yang disalurkan, maksudnya mau dijual, disalurkan ya, dijual atau pokoknya disalurkan ya. Bisa dijual atau karena berbeda nanti kan. Kalau umpamanya air itu hampir 100% ya, hanya untuk penerangan doang, sama paling untuk udara ya, pendingin. Ya. Kan kalau uap beda lagi kan, makanya ada yang dihasilkan disalurkan. Kemudian kapasitas berapa kapasitas bahan bakar. Ya, di jenis pembangkit ini ini kan ya jenis pembangkit ini nanti kita dijelaskan cara kerja. Masing-masing satu anak satu pembangkit atau gimana, Pak? Iya. Satu pembangkit yang berbeda. Beda-beda. Berbeda. Karena kalian 4 ya cukup ya. Jadi kalau lebih baru ada yang sama tapi tempatnya berbeda. Jadi cari ini ya, umpamanya PLTU Python umpamanya kan. Iya, Pak. PLTA ini ya. Jadi kapasitas listriknya, ini cara kerjanya ya, prosesnya ya. Jadi makanya apa? PLTA tentu berbeda cara kerjanya dengan PLTU kan. Berbeda dengan PLTD. Nah, baru kapasitas listriknya berapa yang dihasilkan ya. Kemudian yang disalurkan berapa? Karena sebagian terpakai untuk produksi kan. Nah, baru kapasitas bahan bakarnya. Nah, baru nanti disimpulkan. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya daya yang dihasilkan berapa? Sama-sama ya, umpamanya yang dihasilkan itu dalam KWH ya KWH juga. Kalau KW saja KW saja. Atau KW per tahun ya sama ya. Dikonversi nanti.
Nah, ini kan ada videonya nanti ya, tinggal kamu ambil ya. Nanti saya kirim ke videonya. Ya, Pak. Ya. Ini bentuk PPT kan ya, Pak? Ya, nanti setelah UTS dikumpulnya. Oke, Pak. Kumpulnya setelah UTS. Iya, Dan bentuk PPT ya, Pak? dikirim ke Google Classroom aja ya, sebutkan tempatnya nanti ya. Iya, Pak. Ini aja. Jadi masing-masing berbeda. Nah, jadi kalian konsultasi aja sendiri. Oh, si A nanti PLTA, berarti si B jangan PLTA. PLTU. Iya. Ini sudah PLTU ya, PLTG gitu ya. PLTD, PLTN umpamanya. Karena cuma 4 kan cukup ya. Tapi kalau nanti kalau kelasnya lebih, nanti baru saya boleh dengan jenis yang sama 2, tetapi lokasinya berbeda. Kalau kan 4 cukup. Tapi kalau kalian tempatnya berbeda ya nanti ya, tempatnya berbeda. Iya, Pak. Nah itu ya untuk pertemuan kali ini sudah hampir jam 3 ya, kita tutup. Dan materinya bisa diambil di itu ya, di Classroom ya. Iya, Pak. Sekarang kita tutup ya. Katakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.